Shalom. Firman Allah jelas bagi kita sekalian, penjagamu tidak akan pernah terlelap. Bahwa dia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan ketika mengizinkan ataupun menghendaki kita dapat terlahir di dunia ini, maka tentunya dia memiliki sebuah tujuan dalam setiap kehidupan insan manusia yang diciptakannya melalui pribadi kedua orang tua kita. Kita terlahir di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah peristiwa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Tuhan. Bahkan kendati orang tua kita ada yang tidak menghendaki kehadiran kita. Peristiwa yang tidak sengaja terjadi dalam hubungan mereka. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita terlahir juga, itu bukan kebetulan. Karena itu hari ini kembali saya mengajak sekalian kita, termasuk saya, merefleksi diri untuk mengerti tujuan hidup orang percaya. Apa yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Mari kita coba melihat terlebih dahulu di dalam firman Allah Filipi pasal yang pertama. Ayat 21 sampai yang ke-22. Firman Allah berkata, yuk kita baca bersama-sama 2-3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Setelah Rasul Paulus menemukan makna kehidupannya sebelum ia tersesat, dan dengan keyakinan yang menyesatkan bahwa apa yang ia lakukan selama itu adalah jalan kebenaran dengan cara menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan setelah ia bertemu dan mengalami Tuhan secara pribadi, totalitas kehidupannya berubah. Sehingga ia mengerti bahwa kehidupannya yang sekarang setelah bertemu dan mengalami Tuhan pribadi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Maka hidup yang kuhidupi sekarang ini, maka tentu hal itu berarti baginya. Dia harus bekerja untuk bisa memberikan buah. Jika itu ia lakukan semasa hidupnya, maka berarti hidup itu adalah bagi Kristus. Dan ketika ia bisa mengerjakan itu sampai akhir, maka kematiannya merupakan sebuah keuntungan. Jadi selama masih hidup ataupun mati, baginya tidak ada masalah. Karena semua hal itu tetap baik bagi dia. Karena itu semua tetap baik, dia berhadapan dengan dua pilihan yang bingung. Saya harus pilih hidup atau saya harus pilih mati. Tapi tentu kalau Tuhan menghendaki kita masih ada. Seperti ia menghendaki Rasul Paulus pada waktu itu. Masih bisa ada. Itu semua karena Allah memiliki sebuah tujuan di dalam hidup kita. Nah, Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 lebih gamblang lagi akan menjelaskan kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat
dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat ini sangat tegas menjelaskan dan menyatakan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi dari yang ada sekarang itu secara kebetulan. Jelas dikatakan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu apapun juga yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu manusia, alam semesta, apapun, bahkan segala sesuatu yang diberikan kepada manusia itu karena kehendaknya dia ada. Jadi karena kehendak, bukan karena kebetulan. Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Yesaya 43 ayat 7 ini juga lebih lanjut menjelaskan kepada kita maksud daripada penciptaan Allah. Kuciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu kemuliaannya. Jadi kalau saya hidup, saya masih ada, itu untuk kemuliaannya. Saya merefleksi hidup, dan kalau saya bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal saya secara persis. Dari sejak usia kecil saya mengalami banyak hal yang bisa mengancam nyawa. Ancaman yang bisa membuat saya kehilangan nyawa, nyaris tertabrak mobil. Gambaran itu masih ada sampai sekarang. Peristiwa saya masih kecil. Dulu di Gang Lilin, dekat pertigaan itu ada sebuah tempat yang orang suka nimba air dan jual air pakai pikulan. Yang sekarang dekat Indomaret ya. Iya, peristiwanya terjadi di situ. Arah dari industri ke arah Gunung Sari Raya itu dengan kencang mobil sedan, masih saya ingat. Ketika saya nyebrang dan dia lebih cepat. Tapi puji Tuhan saya bisa lebih cepat sampai di sana. Padahal saya kecil. Tapi bisa melempati yang nyaris menabrak nyawa saya. Di usia yang seperti itu, saya komplikasi, lever, tipes, dan lain sebagainya. Yang membuat panas tinggi lebih dari 40 derajat selama lebih dari 1 bulan. Makanan saya disaring. Tidak boleh berminyak. Keluarga miskin tidak bisa bawa rumah sakit. Kalau zaman sekarang pasti dirawat di rumah sakit. Keluarga saya cuma bisa berobat di Jembatan Merah 2 hari sekali ke dokter. Tapi saya selamat akhirnya. Usia remaja saya mengalami seperti bara kutukan. Entah kenapa seluruh muka saya dan badan belakang saya tiba-tiba bernanah. Bisul-bisul, muka seperti jerawatan yang buat bekas ini jadi kayak gini. Tadinya mulus baik. Setiap saya doa di gereja ini, dulu bangkunya panjang, ngadap ke sana, dan kita biasa berdoa berlutut. Dan ketika kita berdoa, saya berdoa. Yang terjadi pecah itu semua. Dan darah ngucur di muka dan
belakang saya setiap berdoa. Puji Tuhan, saya juga bisa sembuh. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. 2 minggu lalu juga ngalamin kecelakaan yang sehari terjadi 2 kali. Jatuh dari motor. Yang jatuh kenanya di bagian kiri titik lemah karena di situ saya bekas stroke. Profesor yang merawat saya berulang kali menegaskan, baik selama stroke perawatan maupun sesudahnya, tidak boleh kamu jatuh, karena itu berbahaya. Tapi itu terjadi. Kaki saya entah kenapa bisa keseleo. Yang pertama, karena motor sama motor berhadapan dengan saya, posisi saya sedang menanjak dan mau tutup helm, jadi tangan satu, dan kaget karena dia ada di jalur saya, harusnya di jalur yang lain. Buat saya menghindar dan tergelincir jatuh. Yang kedua, diserempet dari posisi kanan, dia menyerempet bodi badan saya, sehingga saya nggak tahan. Di kiri saya itu sudah mobil. Dan akhirnya saya jatuh lagi dan di kaki yang sama. Saya baru urut. Tapi ternyata urut saya yang pertama, luka pertama atau kejadian pertama tidak terlalu buat saya parah. Tapi kejadian yang kedua buat saya susah jalan. Saya ke sini, telepon Miming dan minta tolong barangkali ada tukang pijit. Karena harus lebih cepat kan diurut lebih baik gitu ya. Tapi ternyata setelah diurut juga sulit juga buat saya jalan. Nyeri. Makasih Tommy sudah pinjemin celana pendek. Mau diantar ke rumah, saya tipe orang yang gak suka nyusahin orang. Jadi saya punya keyakinan yang kuat, saya masih bisa bawa pulang motor ini. Karena sakit gak tahan, besok saya pergi dan baru saya ingat, saya harus cari Zinsei yang obatin saya dulu. Stroke. Saya berobat ke sana, sudah diperbaiki, wah saya nangis teriak-teriak, di sebelah ketawa sebelumnya. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa. Dipletekin, diinjak, ditarik. Ya Tuhan, saya tobat banget. Jangan sampai terjadi lagi. Tapi sesudah itu dia yakin sudah sembuh. Tapi saya masih belum yakin sebenarnya. Tapi sudah lebih baik. Buat saya bisa jalan. Berangsur-angsur saya lihat 1 minggu berlalu bengkaknya nggak lebih berkurang. Kaki saya bengkak banget, gendut. Aduh, saya nggak hubungin keluarga sebenarnya kalau terpaksa nggak dihubungin sayanya. Karena saya orang tipe yang nggak kepengen libatkan anak yang jadi khawatir. Dan kemudian susahkan mereka. Saya cuma libatkan Tuhan. Tapi akhirnya saya bicara juga karena Leo telepon saya, Pak di mana? Baru dari sini, kenapa? Saya cerita jujur. Masih juga nggak bisa. Sakit banget. Sakit. Anak saya pikir sudah beres, selesai. Semua juga pikir begitu. Tapi buat saya belum selesai. Sakitnya luar biasa. Saya masih tetap aktivitas seperti biasa. Itu pun ada tugas pelayanan saya di puncak. Di kondisi saya nggak punya mobil. Saya pikir gimana cara saya ke puncak pelayanan ini. Istri saya, Lili, selalu bilang, jangan dipaksain, cari orang ganti. Saya pikir tema ini nggak bisa diganti orang lain dalam waktu yang dadakan gitu.
Jadi saya berdoa, Tuhan izinkan saya tunaikan tugas ini. Dihubungin panitia, Pak, kalau perlu pakai Grab. Saya bilang, Grab mahal, bisa pulang pergi hampir 500.000. Sayang, saya akan usahakan. Akhirnya saya tanya Leo boleh pinjam mobil enggak? Akhirnya dia kasih. Tapi saya telepon tetap asuransi dan bengkel, bisakah mobil saya segera keluar hari Jumat? Karena Sabtu saya mau pakai. Saya desak terus, puji Tuhan. Karena hari Sabtu ada juga Leo punya agenda. Dia korban mau naik Grab, saya pikir nggak bagus juga kalau saya pakai mobil dia. Walau akhirnya harus terpaksa dia yang naik Grab. Jadi saya tetap pengen tidak mengganggu anak dan saya bisa. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Akhirnya Jumatnya saya bisa ambil mobil dan Sabtu saya masih bisa pergi dengan mobil saya sendiri. Sabtu pergi dengan mobil sendiri, ya orang bingung, Pak bisa nyetir enggak? Iya, saya tetap usahakan. Puji Tuhan karena matic. Kalau bukan matic mungkin saya sulit juga. Injek kaki kiri pakai koplingnya. Akhirnya di sana hampir nyaris telat, saya berdoa lagi, Tuhan tolong saya. Apa perlu nanti dibalik sesinya, tapi ini kacauin panitia. Ya puji Tuhan, Tuhan saya ajaib. Diantar saya tepat waktu, tidak terlambat dijemakan, bahkan saya yang belum makan dikasih makan. Semua sudah saya serahkan. Itu Jumat saya bawa pulang. Hari Rabu di sini ada praise and worship. Saya sempat ke MAG Diamond untuk belanja sayur dulu dan buah. Pulang buru-buru supaya nggak telat ke sini. Tapi saya parkir mobil keluar, nyerempet lagi tuh mobil orang. Ya Allahku. Saya sampai kesel luar biasa, teriak-teriak sendiri dalam mobil. Wow, begitu. Mobil udah mulus-mulus, kemudian nabrak lagi. Sampai keluarga saya bilang, itu asuransi nggak kapok apa? Gitu ya. Ya puji Tuhan sih ya. Itu saya punya keyakinan, ya kan, ketika saya kesini saya masih nggak ini. Saya pikir bengkak, kakak saya selalu suruh suruh rongsen dan ke dokter ortopedik. Takut retak, ya ngerti sih ya, kekhawatiran keluarga. Karena kalau retak, saya diurut apalagi diinjak petak begitu, hancur saya punya tulang ya. Nggak tahu remuk kayak apa. Kemudian memang biasanya kalau radang, itu bikin nyerinya luar biasa, saya kedinginan tuh, demam. Bukan panas, saya nggak panas. Saya takut dingin. Ya puji Tuhan. Keyakinan saya kuat banget. Tuhan, kalau kayak gini, saya punya Tuhan yang hebat. Dulu Tuhan bisa tolong saya ngalamin stroke sembuh. Ini masih kelasnya di bawah stroke. Harusnya Tuhan kalau mau sangat bisa. Puji Tuhan, hari lepas hari saya jalanin dan saya coba mulai tekunin gosok pakai arak. Dulu saya enggak, saya cuma males pakai arak. Akhirnya saya coba paksa itu ya. Terus saya tekun pakai arak. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Puji Tuhan, sekarang kaki saya sudah bisa ini. Dulu saya nggak bisa turun tangga. Jadi kalau saya turun tangga itu harus nggak bisa begini, langsung begini. Karena kaki saya pasti nekuk. Karena saya harus turunnya begini. Jadi habis itu begini. Begitu. Ini harus tetap lurus. Karena kalau dia nekuk, dia nggak bisa. Karena masih bengkak sekali. Penderitaan sendiri di rumah selama 5 hari dalam seminggu.
Belum lama hari Rabu malam saya diare. Lebih dari 5 kali buang. Aduh, sakitnya luar biasa. Lemes, mual. Dan setiap kali saya gosok gigi nyaris muntah. Saya seorang diri tapi saya punya Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan masih belum selesai dengan hidup saya. Dia penolong yang sejati buat saya. Orang lain gak ada yang tahu. Dan saya tidak hubungin yang lain. Tapi Tuhan saya tahu. Pengharapan dan penolong. Karena itu tadi waktu nyanyinya, penjaga dia tidak akan ini terlelap begitu. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan jaga saya, jaga saudara. Karena dia masih punya tujuan hidup dengan kita. Dan masih menaruh harapan kita bisa mencapai tujuannya. Kalau saya punya kepentingan atas barang atau sesuatu, saya punya kepentingan sama Samuel. Saya akan bela, jaga, proteksi supaya dia tetap ada. Karena saya masih butuh kamu. Betul enggak? Dan berharap kamu berguna buat saya. Tapi kalau sudah tidak, I don't care. Saya tidak peduli lagi. Jadi kalau dibilang kita bisa nyanyi, penjaga kita akan jaga kita, segala macam. Segala sesuatu ada prasyarat, ada syarat, syarat dan ketentuan, bukan? Asuransi juga sama, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hidup kita juga begitu. Dan karena itu, kalau kita mau Tuhan tetap jaga, pelihara, berkati, tolong, bela dari berbagai hal yang kita alami. Jadilah pribadi seperti yang Tuhan mau untuk mencapai tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, untuk apa sih saya hidup? Pemilihan dan penerapan Tuhan memiliki tujuan. Nah, kadang kita sendiri lahir sudah akhirnya memiliki tujuan hidup kita. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Kita punya harapan. Tetapi yuk hari ini saya mengajak jemaat, termasuk saya, menyelaraskan tujuan hidup kita itu dengan tujuannya Allah. Agar bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Kita meyakini Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita. Kita meyakini firman Allah, hafal Yeremia 29 ayat 11 bahwa dia punya rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita, bukan kecelakaan. Dan bagaimana hal itu bisa kita peroleh terwujud dalam hidup kita. Jika kita tidak memenuhi persyaratan yang Tuhan inginkan. Nah karena itu yuk pertama sadarilah. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa semua dicipta untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Kalau ini iPad dicipta sama penciptanya juga untuk kemuliaan sang pencipta. Yang memberi manfaat, keuntungan bagi sang pencipta. Kalau handphone yang kita miliki diciptakan oleh penciptanya dan laku terjual. Itu kan menghasilkan keuntungan juga buat sang penciptanya atau sang pemiliknya. Jadi karena itu yuk yang pertama kita sadari bahwa tujuan hidup orang percaya itu sepatutnya adalah memuliakan Allah dalam segala hal. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jadi baik kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita tidak seharusnya mencuri, korupsi.
Apa yang Tuhan beri kepada saya dan kepada saudara hanya untuk kepentingan kita dan kemuliaan diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Jadi inilah yang Tuhan mau dari saya, yang Tuhan mau dari saudara. Banyak orang mengejar arti hidup lewat kesuksesan, jabatan, atau pencapaian pribadi. Tapi Rasul Paulus memberi jawaban yang sangat radikal dan mendalam. Yaitu, bagiku hidup adalah Kristus dan bekerja memberi buah. Seharusnya kita itu bisa memberi buah. Dengan pekerjaan kita, kita ingin supaya Tuhan dimuliakan. Dengan prestasi kerja kita bukan sekedar kita dapat gaji lebih naik, kemudian jabatan lebih tinggi, dan kita diperlakukan lebih mulia. Tetapi sebaliknya, dengan semua pencapaian yang kita peroleh, Tuhan dimuliakan. Itu yang saya sadari semasa saya masih lebih mampu untuk bekerja. Jadi Tuhan, saya lakukan semua hanya untuk kemuliaan. Kan pernah saya bilang, saya nggak pandai bahasa Inggris karena pendidikan sekuler saya itu cuma biasa-biasa saja. Walaupun saya sempat berprestasi dalam pendidikan. Tapi saya ditempatkan di sebuah perusahaan yang multinasional yang ngomong hari-hari bahasa Inggris dan semua materi dan tulisan juga harus dalam bahasa Inggris. Saya dibentuk, dilatih, ditempa dengan pergumulan yang luar biasa. Dari sejak kecil saya udah terbiasa hidup menderita. Saya bukan keluarga kaya. Anak-anak sekarang mah gampang, enak loh. Bersyukur ya. Semua udah dimanjakan sama orang tua. Sekolah yang paling bagus. Betul nggak? Pergi sekolah dijemput. Diantar. Pulang dijemput. Ya toh? Pergi apa lagi? Ada waktu diajak orang tua jalan-jalan. Dulu coba kita. Boro-boro. Saya sekolahnya di Karanganyar. Tuh jalan kaki dari Gang Lilin situ. Naik jembatan tinggi. Tepekong. Kalau sekarang suruh jalan gitu kan males kita. Betul nggak? Tapi dulu tetap aja kita jalan. Mana ada anak sekarang nih. Ya kan? Yang sekolahnya di mana sih paling dekat? Ya, kayak lebih dekat yang penabur di Pasar Baru. Yang terjemput kan sama orang tua. Dulu mah kagak. Kita tuh terlalu dimanjakan hidup kita sekarang itu. Anak sekarang terlalu. Tapi saya ditempa sedemikian. Buat saya pribadi tangguh. Sehingga saya dewasa sebelum waktunya. Jadi udah busuk sebelum matang. Ya. Karena pergaulan saya sama orang yang lebih dewasa. Dan saya punya karakter begitu. Saya lebih suka dengan orang lebih besar atau lebih tinggi dari saya. Ketimbang saya belajar dengan gaul dengan teman-teman yang di bawah saya. Buat saya makin cetek. Jadi itu yang saya suka dari dulu. Dengan panggilan hidup yang sadar, aku harus bisa jadi manusia, jadi orang. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan bekerja memberi buah. Bagi Paulus seluruh hidupnya hanya punya satu tujuan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bisa jadi keuntungan itu gak takut mati karena selama hidupnya yang dia lakukan terbaik. Kita dididik kok di akrab itu attitude kita yang pertama do the best. You terbiasa lakukan yang terbaik yang bisa kamu kerjakan. Dalam aspek apapun. Di pelayanan, di pekerjaan, ya toh, di usaha kita, di rumah.
jadi anggota keluarga, lakukan yang terbaik. Kalau kamu jadi kepala keluarga, jadi kepala keluarga terbaik. Kalau kamu jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau kamu jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Setiap kita dididik, diajar. Bisa kok. Sasaran utama dari kehidupan orang percaya ialah bagaimana dengan semua itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan buat Tuhan itu bangga sama kita. Sehingga lagu pujian, jadikan aku indah, itu benar-benar terwujud. Indah dalam pandangan Tuhan. Kita menjunjung tinggi semua hanya demi kemuliaan. Satu hal, iblis itu gak cuma namanya Lucifer. Belum tahu ya nama yang lain selain Lucifer. Tahu enggak? Dari dulu saya pengen khotbah tentang setan iblis itu. Tapi nanti deh, saya masih belum tergerak juga. Walaupun materinya sudah ada. Untuk bisa kenali musuh kita itu. Nah, bagaimana sih supaya saya dan saudara itu bisa hidup ya memuliakan Tuhan? Gimana caranya? Sekarang kan kita tahu disuruh katanya bahwa aku dicipta dengan tujuan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya gimana caranya? Ada yang tahu? Ngikutin perintah Tuhan. Oke. Good. Bagus. Apalagi? Dengan mengikuti perintah Tuhan, tentunya kita akan melakukan apa yang Tuhan mau ya. Nah, kalau kita mau ngikutin perintah Tuhan berarti yang kita pikir semuanya itu tentang Tuhan, bukan? Tuhan mau apa dari saya? Bukan kita datang sama Tuhan dengan doa, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Kita paparkan keinginan-keinginan kita dengan tujuan-tujuan, harapan, goals yang kita mau capai. Dan kita minta Tuhan endorse, job stempel approve, setuju, aku support, aku dukung kamu, aku bantu kamu, aku tolong kamu. Jadi Tuhan ada buat saya. Benar enggak? Benar enggak? Tuhan ada buat saya, benar enggak? Praktiknya bukankah seperti itu? Kita pasti selalu butuh Tuhan. Tapi apakah keberadaan Tuhan dengan manusia duluan manusia? Apakah iPad ini ada, terus penciptanya ada, dia bilang, pencipta lu tolong gua. Enggak kan? Tapi pencipta itu menaruh harap atas ini, bahwa dia bisa memberikan sebuah hal yang baik bagi penciptanya. Jadi harusnya bukannya bukannya Tuhan untuk aku, tapi aku untuk Tuhan. Kenapa dia kasih kehendak bebas kepada manusia? Tidak seperti ciptaan yang lain. Kalau ciptaan semua udah di-set, ini kan udah di-set nih. Dia tidak akan bisa punya inisiatif lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Itu benda mati. Manusia itu bukan benda mati. Manusia itu makhluk hidup. Punya kehendak bebas. Dengan harapan, dengan kebebasan yang kamu punya pilihan untuk menyenangkan Tuhan. Gak cuma diperintah dan kerjakan apa yang Tuhan perintah. Kalau saya minta, kamu kasih. Saya minta, kamu kasih. Enak, senang. Tapi saya akan lebih senang kalau dia punya inisiatif sendiri.
jauh lebih senang. Inisiatif apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Itu hanya kalau kita pikirin Tuhan. Maka hal pertama itu, Edson, mati ya. Halo, tolongin. Oke, saya sampaikan. Hal yang pertama supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan adalah hidup orang percaya itu berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Karena itulah Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus kita bawa masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Ada Yesus dalam hidup kita, tapi kita biarkan Yesus tidur di buritan. Yang kerja semuanya, yang nyetir mengemudi itu kita. Saya masih usia lebih muda, tentunya senang nyetir. Kalau sekarang saya kalau dipilih, lu mau nyetir apa enggak? Saya pilih disetirin lebih enak. Kenapa? Kalau nyetir itu ngantuk loh. Kadang-kadang bahayanya kalau ngantuk ya. Jadi kalau saya ngantuk itu ternyata karena saya kurang tidur. Jadi memang defisit kurang tidur saya terus-menerus membuat saya, ya puji Tuhan kemarin tuh setelah diare saya bisa tidur hampir 14 jam. Dan satu harian saya tidur hari Kamis itu. Hari Jumat juga. Sampai saya semalam, kayaknya saya udah kenyang tidur nih. Saya takut gak bisa tidur lagi. Tapi Tuhan, saya masih defisit kurang begitu. Jadi ketika saya bangun, buka pintu 6:30, pembantu datang. Walau saya udah tidur 12 jam, saya masih ngantuk kayaknya. Saya tidur di bangku karena pembantu membersihkan kamar saya. Akhirnya posisi badan saya yang kedinginan. Aduh, semua suruh saya ke dokter. Masa saya harus ke dokter manusia? Saya masih punya keyakinan, saya punya Tuhan yang bisa tolong saya. Selama masih punya keyakinan ya, tapi kalau nggak punya keyakinan jangan. Lebih baik ke dokter. Tapi saya punya keyakinan kuat itu. Jadi saya tetap ngotot sama Tuhan. Saya punya Tuhan yang tolong saya. Puji Tuhan loh, mujizat tuh. Saya tidur di bangku 1 jam. 1 jam seperempat mungkin saya tidur pulas. Begitu bangun saya seger. Hilang tuh demam, hilang tuh rasa dingin. Dan saya merasa sembuh. Padahal waktu semalaman 12 jam saya tidur, saya kedinginan. Kedinginan, AC udah 26 masih dingin juga ini. Sampai saya pikir saya matikan itu kipasnya supaya paling kecil, supaya enggak tambah ini. Saya pakai selimut, saya kedinginan nyeri. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada keluarga yang bersama saya. Tapi saya punya Tuhan saya. Dan dipulihkan saya waktu itu. Sampai semalam saya masih BAB. Dan masih cairan. Rasanya mual, kembung. Setiap sore saya nggak bisa pengen makan. Busung lapar. Perutnya kenyang, kencong, tapi sebenarnya lapar. Belum makan.
Puji Tuhan, hari ini saya minta izin Tuhan, izinkan saya tunaikan tugas. Keadaan jauh lebih baik. Sudah enak. Belum sempat sarapan, tadi saya agak mual. Saya kode ke istri, tadi saya titip omeprazol saya mana? Ya tadi diambilin, saya coba minum 1 pil. Ya kalau kita berpusat pada Kristus, maka kita percaya. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah semua demi Tuhan dimuliakan. Kalau engkau berprestasi di perusahaan, engkau berprestasi dalam pendidikan, engkau diangkat naik dalam kehidupan keluargamu makin jaya. Buat semua itu supaya Tuhan dimuliakan. Kalau itu benar jadi motivasi hidup kita. Kalau Tuhan dapatkan keuntungan dari kita, dia akan lebih percayakan, lebih lagi. Yang enggak beri keuntungan diambil. Kasih ke yang bisa kasih benefit lebih. Jadi kalau mau makin dimuliakan Tuhan, muliakan Dia. Yang berikutnya itu, saya kehilangan kontrol, bisa dibantu? Enggak berfungsi. Ya, yang itu bagian A, yang bagian B, yang berikutnya. Yang berikut next slide ya. Hidup orang percaya harus berfungsi sesuai dengan tujuan pencipta. Setiap ciptaan dibuat dengan fungsi tertentu. Ya. Jika sebuah benda tidak berfungsi sesuai dengan tujuan penciptanya, maka ia tidak menjadi berguna. Begitu pula dengan kita. Apakah hidup kita telah mendatangkan kemuliaan bagi Sang Pencipta sesuai dengan peruntukan atau tujuannya? Markus pasal yang kedua ayat 12 dikisahkan tentang seorang lumpuh menaruh harapan supaya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi dia tidak berdaya. Dia cuma bisa terbaring dan berharap ada orang yang peduli atas hidupnya. Puji Tuhan, ada 4 orang datang dan mengusung sang lumpuh ini. Tapi berhadapan dengan situasi yang berat. 4 orang ini juga punya alasan. Aduh bro, sorry bukan gua gak mau nolong. Kayaknya gak mungkin nih situasinya. Itu dari sampai depan rumah aja udah penuh, kita gak bisa masuk. Nanti deh ya lain kali. Itu kurang niat namanya nolong orang. Kalau ada orang yang memang benar-benar niat nolong, tekad niat itu harus kuat. Betul? Apapun kesulitannya, yuk lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jika mentalitas kita sudah terbentuk, lakukan yang terbaik. Sebagaimana pondasi yang saya ingin itu terbangun di gereja ini. Kita akan punya upaya-upaya yang lebih, gak sekedar yang biasa. Upaya-upaya yang lebih itu yang diterobos dilakukan. Maka ada breakthrough, ada terobosan hidup. Dia terobos naik ke atap, dia buka genteng, dia turunkan itu, dan untuk turunkan itu harus kompak. Dari 4 orang itu 4 sudut. Sudut sini, sudut situ, sudut sini, sudut situ. Kalau ada yang tidak kompak, malah jatuh, mencelakakan, betul enggak? Jadi disinilah teamwork, kerjasama. Itu juga ada attitude. Kita punya pilar, apa tuh? Do the best. Lakukan yang terbaik. Suka melayani, submission, ada ketaatan, pendudukan diri dan hormat, respect. Terus yang keempat itu positive thinking, berpikir yang positif. Yang kelima itu rendah hati. Yang keenam itu baru you punya mental history maker.
Ini buat sejarah, ada orang yang sampai naik ke genteng. Bikin sesuatu yang luar biasa. Bikin terobosan yang luar biasa. Yang membuat Tuhan tidak hanya melihat iman dari orang itu yang sakit. Tapi dia melihat iman dari orang-orang yang menolong orang sakit itu. Kalau ada orang yang berdoa untuk orang yang sakit. Orang yang sakit memang perlu iman. Tapi di kondisi yang lemah, biasanya terpengaruh juga imannya jadi lemah. Tapi buat engkau yang mendoakannya, dia menaruh harap engkau punya iman yang kuat untuk bisa menolong dia. Sehingga Tuhan melihat juga iman dari yang mendoakan, mendengar dan mengabulkan. Itu yang terjadi pada orang lumpuh ini. Sebelum orang lumpuh ini dipulihkan, fungsi tubuhnya tidak ada, maka tidak ada satupun yang memuji dia. Tidak satupun yang memuliakan Allah. Bahkan orang tidak suka mendekati orang lumpuh ini. Kamu kira kalau kamu itu tidak berfungsi, kamu akan disukai orang? Gak ada. Apalagi Sang Pencipta. Gak ada guna moyung. Kalau kita punya anak, kita begitu mengasihi anak kita, betul. Tapi kalau anak kita gak ada guna, orang tua capek, pulang kerja masih capek, anak cuma kerjanya main handphone. Apakah orang tua punya ekspektasi seperti ini? Kamu gak tahu betapa orang tua sudah berkorban buat anak. Hai anak-anak, ajari. Jangan cuma manjakan anak, ajari anak berperan. Kalau dia wanita, ajari cuci piring. Ajari berbuat sesuatu, ajari nyapu. Dengan dia nyapu, dia ngepel gak bikin dia mati atau sakit. Jangan manjakan. Berlebih, itu bukan sayang. Anda menjerumuskan. Dia cuma jadi orang lemah. Kelak dia akan jadi ibu rumah tangga. Kalau anak laki juga begitu. Dia bukan cuma ahli waris engkau. Tetapi dia harus jadi orang lebih daripada kita. Karena itu harus ditempa sedemikian. Maka ketika sudah terjadi Markus 2 ayat 12 itu, barulah Tuhan dimuliakan. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Setelah dipulihkan, sembuh, nggak lagi sakit. Saya lihat dulu dia orangnya begitu loh. Dulu orangnya memberontak loh. Dulu orangnya jahat loh. Dulu orang gini. Tapi sekarang baik loh. Orang tua saya tuh, mama saya sayang banget sama saya. Saya orang yang dulu masih ingat. Kalau tidur saya suka tangan saya ngepek di sini. Hangat rasanya enak, dingin dia punya ketek gitu. Baru bisa saya tidur pulas. Kalau saya sakit, saya gendong di belakang. Dia bawa dari Gang Lilin ke Contik, jalan kaki digendong saya. Betapa dia pengen punya anak seperti saya, laki-laki. Tapi ketika dia tidak tepati janji, dia jadi gila. Malu gak punya orang tua gila? Malu. Tapi saya enggak. Mungkin karena saya kurang ngerti dulu. Tapi orang mulai merendahkan. Saya berapa kali dibuang di jalanan Gunung Sari Raya, Gang Lilin itu. Dulu lalu lintas gak sepadat sekarang kan. Jadi ketika saya dibuang, tetangga telepon papa saya yang kerja di Kebayoran Baru. Anaknya dibuang. Segera pulang, saya diambil lagi, selamat. Gak lama saya dibuang lagi.
Jadi saya ini sebenarnya nyaris mati. Kenapa dia diganggu? Harusnya kan dia janjinya mau kasih saya kata pekong tapi nggak dikasih. Jadi setiap malam saya mimpi tuh bersetan. Sampai ngompol-ngompol saya setiap hari. Puji Tuhan lah. Nggak nyangka saya jadi pendeta. Beneran. Nggak pengen awalnya kok saya nggak ada mimpi kayak gini. Emang enak jadi gembala? Beneran gak enak. Jujur nih saya bilang, gak enak. Tapi karena ini panggilan Tuhan. Sudah. Terus orang tua saya gak percaya Yesus. Saya berdoa, Tuhan gimana supaya mama saya bisa ke gereja? Dia kalau dikasih tahu firman gak ngerti. Gimana caranya? Gimana caranya? Keinginan supaya orang tua saya diselamatkan. Begitu besar. Setelah saya kembali ke gereja ini, saya setia loh. Dari sejak sekolah minggu saya di sini ya. Puji Tuhan, saya nggak pernah bolos loh. Dari sejak kecil. Saudara bolos nggak? Sering. Sering. Makanya bangku banyak yang kosong. Satu yang cuma saya bisa lakukan. Saya kasih keteladanan. Saya jadi anak yang baik. Saya rajin ke gereja. Semuanya baik deh pokoknya. Sampai orang-orang tetangga saya bilang, tuh kayak dia dong. Bilangnya si Ming Leong gitu ya. Tuh kayak si Ming Leong dong. Bilang sama anaknya tuh. Gitu loh. Tuh kayak si Ming Leong. Dia bangga loh. Ada nggak di sini anakmu yang kau dengar ketika pulang kerja akan bilang begini sama dia kalau ada 2 anak. Saya pernah tuh pulang. Seumur hidup saya nggak bakal lupa. Waktu saya pulang kerja. Capek-capek. Dulu saya kerja di APL. Dia, Adi sama Leo di atas di ruang itu. Saya pas dengar dia pulang. Kan dua-duanya saling ngobrol tuh. Lu nanti udah gede mau jadi apa? Adi nanya sama Leo, Leo nanya sama Adi. Kira-kira jadi apa, Mal? Jawaban mereka. Ada, jadi apa? Saya pengen, mereka bilang gue pengen jadi dokter. Sebenarnya kan itu sesuatu yang saya mau, gak tercapai. Pengen jadi apa lagi? Insinyur, pengen jadi ini, gitu kan. Saya gak kepengen anak saya bilang, saya pengen jadi pendeta. Tapi anak itu bilang apa? Saya pengen jadi seperti papa. Ada nggak anak-anak saudara yang bilang saya pengen jadi seperti mama? Saya pengen jadi seperti papa. Ada nggak? Tahu nggak? Tuhan saya dan kita di surga nunggu kita bercakap. Kira-kira apa yang Tuhan mau dengar dari kita? Saya pengen seperti Yesus. Amin. Saya pengen seperti Yesus. Itu kebanggaan. Kalau engkau kepengen seperti dia, hidup berpusat. Yesus selama hidupnya berpusat sama Bapa. Orientasi hidupnya cuma Bapa. Makananku, lu mau dikasih capte apa segala enggak. Makananku adalah mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Itu lebih dari segalanya. Yuk, saya nggak lanjutkan, nanti kita lanjutkan, teruskan. Masih ada beberapa hal. Tapi hari ini satu poin saja. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan Dia. Untuk itu, yuk
pusat hidup kita tidak lagi diri kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri kita. Kedua, jadilah orang yang berfungsi. Kalau engkau jadi anak yang berfungsi. Kalau engkau jadi suami yang berfungsi. Kalau engkau jadi istri yang berfungsi. Kalau engkau kepala rumah tangga yang berfungsi. Kalau engkau ibu rumah tangga yang berfungsi. Kalau engkau majelis, jadi majelis yang berfungsi. Kalau engkau jadi pelayan yang berfungsi. Kalau engkau dipercaya sesuatu, kerjakan. Karena firman Allah kata, dari semuanya itu yang dituntut oleh Tuhan pada akhirnya adalah mereka semua dapat dipercaya. Buktikan kita orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau dia percayakan harta, engkau makin diberkati, punya sesuatu. Buktikan engkau bisa dipercaya untuk pegang, jadi bendahara yang baik. Tuhan akan limpahkan segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Saya suka lagu Kaulah Segalanya di dalam hidupku. Depannya apa ya? Oke, kau Bapa yang mengasihi aku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Oh Tuhan, dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang Tuhan selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Yesus Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu,
memuliakan mengasihi-Mu, memuliakan mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari Ibu Lastri akan pimpin kita dalam doa merespon firman. Terima kasih Bapa kami dalam surga atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Terima kasih. kalau Engkau telah memberikan bagi setiap kami Tuhan boleh memperhatikan akan firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini Tuhan, yang telah mengajarkan bagi setiap kami Tuhan, bahwa apapun yang Kau ciptakan di dunia ini Tuhan, semuanya ada sesuatu yang Kau rencanakan. Begitu juga dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah merencanakan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ajarkan bagi setiap kami Tuhan, untuk dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk bisa hidup Tuhan lebih hari, lebih dekat dengan Engkau Yesus. Lebih hari kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Yesus. Tuhan, ketika kami menjadi pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, biar ya Tuhan kami boleh berfungsi Tuhan. Kami boleh melayani Engkau dengan baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Kau rencanakan bagi setiap kami Tuhan, semua ya Tuhan, biarlah semua itu boleh untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terus Tuhan, jadikan setiap kami Tuhan anak-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan, anak-Mu yang boleh melakukan akan kehendak-Mu ya Yesus, anak-Mu yang boleh mengerti dan boleh memahami Tuhan, dan mencontoh akan Engkau Yesus. Biarlah tujuan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, juga kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Terus Kau turunkan urapan yang baru bagi hamba-Mu Yesus. Kau memakai hamba-Mu Tuhan lebih hari lebih heran Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan roh penguasaan diri Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Apapun yang saat ini dirasakan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menjamah, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau kembalikan kesehatan Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau bebaskan Tuhan dari segala sakit penyakit yang mengganggunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menutup bungkus Bapak Gembala kami Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.